Karena di situ di samping untuk sambung rohani kepada beliau-beliau yang sudah meninggalkan dunia, juga menyerap energi-energi positif dari tempat itu tadi. Saliring samirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda pemilik ilmu si pahit lidah, atau bisa dikatakan ilmu idu geni. Orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini, setiap perkataannya atau setiap ucapannya itu cenderung menjadi kenyataan. Makanya panjenengan semuanya kalau nanti mengetahui tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini, harus semakin berhati-hati. Yang artinya jangan sampai panjenengan semuanya itu menyakiti hatinya ataupun bahkan mengejeknya. Karena apa? Kalau sampai orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini berkata atau bahkan mungkin nyepatani panjenengan, itu bisa menjadi kenyataan. Maka dari itu memang sebaiknya dalam bertutur kata, bersikap kepada siapapun juga harus berhati-hati. Jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Nah, ini yang paling penting sekali. Supaya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi lebih enak dalam bergaul. Mempunyai banyak teman, tidak mempunyai banyak musuh. Sehingga dimanapun kita berada akan selalu diterima dengan senang hati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting sekali. Nah, mengenai orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini memang ada yang bersifat turunan, itu ada. Dan ada juga yang memang karena melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan ilmu pahit lidah ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa dikatakan ilmu idu geni. Jadi apa yang diucapkan itu ya terjadi. Ucapannya mandi, atau bisa dikatakan sabdo pandito ratu. Jadi apa yang diucapkan itu yang harus dilakukan. Jadi tan kena wolawali, jadi ucapannya tidak tumpang tindih, tidak diulang-ulang atau tidak mencela-mencele, ya itu maksudnya semacam itu. Kemudian tanda-tandanya apa? Kalau orang itu mempunyai ilmu pahit lidah atau idu geni. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu pahit lidah ini itu orangnya sangat sabar. Nah, ini ciri yang pertama atau tanda yang pertama. Sabar sekali orangnya. Seumpama panjenengan mengejeknya, itu ya diam saja, sabar. Bahkan biasanya senyum saja. Karena memang sudah dilatih untuk itu. Kalau ucapannya nanti sembarangan, bahaya akibatnya. Di samping bahaya untuk dirinya sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Contohnya begini, seumpama panjenengan ejek terus orang tersebut ya, diam, tetapi hatinya kan namanya manusia kan kadang juga panas.
Ya. Nah, kemudian nanti kalau keluar ucapannya, panjenengan disepatani, awas kamu nanti kecelakaan, kamu ditabrak mobil kamu. Lah nanti bisa kejadian betul. Nah, ini makanya tanda yang pertama itu memang orangnya sangat sabar. Panjenengan ejek ya diam saja, bahkan senyum-senyum biasanya. Ya, panjenengan rasani yang jelek-jelek ya diam saja, sabar orangnya. Ya, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang selanjutnya, orang yang memiliki ilmu pahit lidah atau idu geni itu orangnya cenderung menyendiri. Nah, menyendiri di sini itu bukan berarti kok terus tidak mau bergaul dengan orang lain sama sekali, itu tidak. Tetapi memang banyak atau suka menyendiri orangnya. Lah menyendiri di sini itu bisa digunakan oleh orang yang memiliki ilmu pahit lidah ini itu untuk berzikir, kemudian kontemplasi, merenung, dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu menyendirinya semacam itu. Jadi kadang-kadang itu entah itu di tempat keramat seumpama atau dimanapun juga, itu kadang-kadang memang dia menyendiri begitu. Padahal sebenarnya dalam menyendiri itu tadi, di dalam hatinya itu selalu connect dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi menyendirinya semacam itu. Tetapi nanti ketika sudah bergaul dengan panjenengan ya biasa saja orangnya. Jadi ada saat tertentu menyendiri dan juga ada saat-saatnya untuk berkumpul rame-rame itu. Ya kadang-kadang bukan berarti kok terus tidak mau ke tempat istilahnya majelis-majelis taklim seumpama, tidak. Ya tetap orangnya mau. Nah, itu. Tapi memang ada saat-saat tertentu orangnya suka menyendiri. Dia lebih asik berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, itu semacam itu orangnya. Kemudian ciri yang nomor 3, orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini biasanya orangnya pendiam. Karena apa? Itu tadi, kalau ucapannya itu tidak berguna maka tidak akan diucapkan. Jadi jarang membuang ucapan-ucapan atau berkata-kata yang tidak perlu. Jadi cenderung orangnya memang diam, karena menurutnya diam itu adalah emas. Jadi dalam diamnya itu tadi, karena orang tersebut itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, dalam diamnya semacam itu, karena apa? Batinnya yang berbicara, hatinya yang berzikir kepada Tuhan, hatinya yang selalu ingat kepada Tuhan, pikirannya juga selalu ingat kepada Tuhan. Nah, itu ciri yang nomor 3, orangnya diam, jarang sekali berkata-kata yang tidak perlu. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 4, orang yang mempunyai ilmu pahit lidah atau idu geni itu biasanya sering atau suka berziarah. Lah berziarah di sini itu berziarah ke makam-makam para wali, kemudian para leluhur, atau ke tempat-tempat yang bersejarah. Karena di situ di samping untuk sambung rohani kepada beliau-beliau yang sudah meninggalkan dunia, juga menyerap energi-energi positif dari tempat itu tadi. Nah, jadi ini ziarah ini bukan hanya dikubur saja, kadang-kadang juga mungkin di kuil-kuil, kemudian di tempat seperti candi-candi, tempat-tempat bersejarah, nah semacam itu. Nah, ini kesukaannya semacam itu. Ini ciri yang nomor 4. Kemudian ciri yang paling kelihatan, ciri yang nomor 5,
orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini rata-rata atau kebanyakan ya, itu orangnya sangat taat beribadah. Nah, beribadah di sini itu juga sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena yang mempunyai ilmu pahit lidah ini juga bukan agama tertentu saja. Nah, setiap orang itu juga ada yang mempunyai ilmu pahit lidah apapun agama dan kepercayaannya. Makanya di sini ciri atau tanda yang paling kelihatan kalau orang tersebut itu mempunyai ilmu pahit lidah itu suka atau sangat taat untuk beribadah atau mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini. Nah, beribadah di sini itu juga itu tadi ya, sesuai dengan kepercayaannya dan juga agamanya masing-masing. Kemudian ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini itu hatinya sangat lembut, atau bisa dikatakan orangnya itu tidak tegaan. Jadi ketika melihat kesengsaraan ataupun penderitaan makhluk hidup yang lain, itu cenderung orangnya memang suka menolong, sangat tidak tegaan orangnya. Bahkan kadang-kadang kepentingannya sendiri itu dikalahkan untuk bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Nah, ini ciri orang yang mempunyai ilmu pahit lidah. Kemudian ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu pahit lidah ini itu tadi, seperti yang di depan yang sudah pernah saya katakan tadi, itu orangnya suka menolong atau dermawan. Di samping orangnya tidak tegaan ketika melihat penderitaan orang lain, hatinya gampang terenyuh, orangnya itu suka menolong orang lain, bahkan makhluk lain. Ini bisa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Juga bisa dikatakan orangnya itu sangat dermawan, suka bersedekah, suka tolong menolong, gelem donodriyah, nah semacam itu. Nah, itu ciri yang nomor 7, orang yang mempunyai ilmu pahit lidah. Kemudian ciri yang terakhir, ini ciri yang jelas-jelas nyata kelihatan dan terbukti, itu ucapannya itu memang mandi atau idu geni atau sering kejadian. Ini yang paling kelihatan. Jadi seumpama orang tersebut mengatakan apa, ya itu yang terjadi. Kalau di Jawa yaitu tadi ilmu idu geni. Apa yang diucapkan itu yang terjadi. Atau juga bisa dikatakan kalau menurut Primbon ya itu sabdo pandito ratu, itu ucapannya seorang raja tan kena wala-wali. Jadi ibaratnya diri kita atau orang yang punyai ilmu pahit lidah itu seperti layaknya seorang raja. Setiap ucapannya ya itu yang harus dilakukan dan itu yang terjadi. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi ucapannya? Karena memang kebersihan hati dan pikirannya. Sehingga apa yang diucapkan orang tersebut karena dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga ucapannya idu geni atau mandi dan sering kejadian. Jadi itu tanda-tanda orang yang mempunyai ilmu pahit lidah atau idu geni. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, saya percaya ada
ada beberapa yang mempunyai ilmu pahit lidah ini, meskipun kadang-kadang tidak disadarinya. Karena dalam mendapatkan ilmu pahit lidah ini mungkin saja karena keturunan, jadi ilmu turunan juga bisa. Atau mungkin karena rajinnya beribadah, itu juga bisa. Meskipun dengan tujuan memang tidak untuk mendapatkan ilmu pahit lidah ini awalnya. Nah, monggo silahkan panjenengan, pengalaman panjenengan berbagi saja dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.